Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para jamaah sekalian, segenap pengurus masjid Al-Muttaqin, insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pagi ini alhamdulillah saya dapat hadir, ya, walaupun sedikit lelah sekali karena semalam saya baru selesai rapat di PBNU jam 1 jadi kurang istirahat. Saudara-saudara, ad-dinu baina tsabat wal murunah. Agama itu antara as-sabat, ada yang tetap, wal murunah, dan ada yang lentur. Kita harus tahu bahwa dalam Islam ini ada bagian-bagian yang sabat, gak bisa bergeser, dan itu biasanya yang tidak bisa bergeser satu, bab tauhid. Kalau sudah bab tauhid, la ilaha illallah, itu tegak lurus, hanif. Kata Nabi, bu'ithu bil hanifiyatis samhah, aku diutus Allah membawa agama yang hanif. Hanif itu lurus. Dalam hal tauhid ini enggak bisa goyang. Tapi juga aku, kata Nabi, diutus Allah itu as-samhah, membawa agama yang tasamuh, toleran. Nah, yang tasamuh, toleran ini bagian yang kedua. Nah, bagian muamalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita memahami syariat Islam, maka kita akan tahu bahwa dalam syariat Islam itu bab akidah dan ibadah itu biasanya paten, nggak bisa digeser-geser. Walaupun nanti ada bagian daripada ibadah yang kita juga harus toleran. Ibadah yang misalnya juga seperti tauhid yang tak bisa digeser adalah terutama sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, ya seperti itu. Dari mulai zaman dulu sampai nanti. Sholat subuh dari zaman Nabi sampai kiamat ya begini, 2 rakaat. Saya tadi begitu sholat, oh berarti Al-Muttaqin sholat subuhnya sama kayak di kampung saya. Ya, kirain gitu kalau di sini banyak pensiunan terus subuhnya 4 rakaat gitu. Nah, nggak taunya sama. Itu namanya sabat. Kebetulan di sini kunut, oh sama juga kayak di kampung saya. Ya, NU. Tapi andai kata ada orang sholat subuh tidak kunut, maka pas yang bagian kunutnya, ini adalah bagian yang para ulama juga sepakat, ini bagian yang harus kita toleran. Perbedaan pendapat terhadapnya. Karena memang ini bukan sesuatu yang dikonsensus seperti jumlah rakaat sholat subuh. Sama kayak haramnya babi, haramnya anjing dimakan, itu dari zaman Nabi sampai kiamat ya haram. Tidak ada ulama, saya pikir dari madhab apapun, yang bilang kalau daging anjing dan babi halal.
kecuali darurat lain, itu namanya lain. Kita bicara hukum asal, daging babi haram dimakan. Tapi nanti akan lain ketika orang ditanya hukum gendong babi. Kira-kira bapak-bapak kalau ditanya hukum gendong babi gimana Pak Yudi? Haram apa boleh? Babi digendong itu boleh apa haram? Ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Kalaupun boleh gendong babi, menurut saya kurang kerjaan juga itu. Ya kecuali kalau darurat. Misalnya bapak-bapak ngelihat ada babi di jalan ketabrak mobil. Begitu ketabrak mobil jatuh dia, kejat gitu. Kira-kira dibiarin mati apa digendong diobatin tuh babi? Anjing ketabrak, begitu kejat gitu, tapi masih hidup, dibiarin aja apa digendong tuh anjing? Nah iya, nggak punya pri kebinatangan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, kita ini perlu juga yang namanya punya pri kebinatangan. Bukan cuma pri kemanusiaan aja. Kenapa? Karena binatang itu juga makhluk Allah. Ada satu cerita nih. Ya, ini dalam kitab tasawuf. Dulu ada seorang sufi bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wali besar pada masanya. Tapi sebelum beliau jadi wali besar, ada kejadian Abu Yazid Al-Bustami itu jalan ke masjid. Di Arab itu Pak, saya lihat sendiri di Mesir, itu yang namanya anjing biasa keliaran. Sama kayak di NTB kemarin saya keliling Lombok itu, anjing kampung, anjing liar itu biasa di jalan di sana. Nah itu juga sama, itu bahkan di depan makamnya Imam Syafi'i yang juga ada masjidnya, itu yang namanya anjing itu biasa. Cuman gak masuk ke masjid, hebatnya itu. Kayaknya anjing di sono ngerti bahasa Arab juga. Anjing dilarang masuk gitu. Nah, ini yang namanya peri kemanusiaan, peri kebinatangan harus tahu. Sebab Abu Yazid Al-Bustami dulu pas mau ke masjid ceritanya diikuti nama anjing. Pas diikuti nama anjing, rupanya ada rasa nggak enak. Terus dicincing-cincing sarungnya sambil hus. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu anugerah gitu pada satu sisi kepada Abu Yazid Al-Bustami untuk bisa mendengar omongan anjing itu dan paham. Anjingnya ngomong ku. Kalau diterjemahin kira-kira gini, hai Abu Yazid, kata anjing itu, kenapa kau melihatku dengan penuh kebencian? Apakah kau takut gamismu terkena jilatanku? Hai Abu Yazid, aku tak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdirku yang diciptakan sebagai hewan yang dihukumi najis oleh kalian semua. Aku tak pernah protes pada Allah, ya Allah, kenapa kau jadikan aku sebagai anjing, bukan sebagai manusia yang dimuliakan. Hai Abu Yazid, ketahuilah, jilatan atau sentuh najisku yang terkena pada gamismu, andai kata terjilat, bisa suci dengan kau cuci 7 kali. Tapi Abu Yazid, kebencianmu pada diriku tak bisa dicuci
walaupun dengan air laut seluruhnya. Masya Allah. Abu Yazid nangis, Pak. Kenapa kok kita jadi benci gitu sama anjing, sama babi? Wong itu ciptaan Allah. Katanya kebencian itu, najisnya hatimu yang dipenuhi dengan kebencianmu padaku, kata anjing itu, tak bisa hilang walaupun kau cuci dengan air laut. Masya Allah. Saat itu juga Abu Yazid kemudian berubah total. Dia melihat makhluk Allah itu nggak boleh ada kebencian. Kenapa? Memang dia ditakdirin begitu. Hatta walaupun dia orang kafir atau anjing atau babi. Kalau boleh mungkin dia memilih takdir, dia akan memilih takdir seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang diberi hidayah. Kan begitu kan? Ya sudah, itu kenapa saudara-saudara, Al-Ghazali mengatakan kita itu kalau melihat siapapun tak boleh dipenuhi rasa benci. Nah, kembali pada kajian kita yang tadi, kalau kita itu melihat binatang, ya kita harus tahu ada bagian yang di situ tetap. Haramnya anjing, haramnya babi emang jelas. Haram untuk diapain? Dimakan. Tapi untuk yang lain, mungkin seperti memelihara anjing, ada ulama yang bilang boleh, ada ulama yang bilang tidak boleh. Ya kita hormati, itu al-murunah. Nah, saudara-saudara, kalau orang sudah paham bahwa agama itu ada bagian yang tetap, tak bisa berubah-ubah, terutama tauhid, terutama tadi juga dalam ubudiyah pada bab-bab tertentu, kayak sholat 5 waktu, itu udah jelas rokaatnya dari dulu sampai kiamat ya begini. Puasa Ramadan ya dari dulu dimulai dari subuh sampai sampai sahur. Sampai maghrib. Nggak akan pernah berubah yang namanya puasa. Kemudian orang usul gitu mau ulama, kiai, gimana kalau puasa kita rubah aja dah, mulainya dari maghrib, ya maghribnya sahur, bukanya subuh, enak banget ya enggak? Ya, sahurnya maghrib, bukanya subuh. Itu puasa ditinggal tidur aja, tidak akan berubah. Nah, walaupun tadi ada bagian-bagian dalam ibadah itu yang juga di sana ada perbedaan pendapat. Tapi yang bagian kedua atau bagian ketiga saya menyebutnya bagian muamalah, Pak. Muamalah ini hubungan sosial itu dalam Islam itu al-murunah. Islam ini biasanya lentur. Karena muamalah itu satu daerah dengan daerah lain memang berbeda. Itu kenapa para ulama membuat kaidah al-muamalatu talqun illa ayyu'lamal man'u. Yang namanya hubungan muamalah itu secara umum bebas kecuali ada larangan. Ini muamalah, saudara, apalagi termasuk adat. Adat itu muamalah. Adat satu kampung dengan kampung lain bisa lain. Ada ulama ditanya, bagaimana hukumnya orang bikin acara kawinan terus pakai tradisi kondangan. Zaman Nabi nggak ada kondangan. Orang kalau ngawinin, dibikin walimah, itu tetangganya, saudaranya datang makan aja, nggak pakai ngamplopin, nggak. Belakangan di satu daerah lain-lain, ntar orang nyunatin, ngawinin, pakai ngamplopin, pakai ngirim beras sekarung, dicatat. Saya pernah ngisi pengajian di Indramayu.
ceramahnya habis isya jam 9 lewat dikit. Saya datang awal ya, karena jauh kan. Sampai situ masih ada yang kondangan Pak Haji. Saya duduk gitu sambil istirahat. Itu orang datang kondangan, amplopnya langsung dibuka. Udah gitu diumumin, selamat 10.000, catat kondangannya 10.000. Ya, engkos 20.000, catat. Maimunah beras 2 liter, dicatat lah. Boleh apa enggak kayak begini? Zaman Nabi ada apa enggak? Ya, tidak semua yang di zaman Nabi tidak ada itu berarti hukumnya bid'ah. Apalagi itu cuman bab muamalah. Tinggal dilihat aja. Kira-kira mereka saling ridho apa enggak? Karena yang namanya muamalah itu intinya saling apa namanya? Ridho. Udah tradisi Pak, emang di sini begitu. Dan orang ya biasa. Kenapa? Kalau orang hajatan kayak gitu, sebab nanti kalau si Fulan gantian hajatan, si engkos hajatan, yang sekarang didatengin juga akan sama. Di sana tuh kayak ngutang-ngutangin gitu. Makanya kalau si Fulan dulu kondangannya beras sekintal, ya, kemudian nanti dibalasnya harus berapa? Sekintal, ya kan? Kalau kurang biasanya diapain? Diomongin. Nah inilah, ya ini cuman nanti akan ada hitung-hitungan. Nah, yang seperti ini hadirin, ini harus dipahami dalam agama, sehingga kita itu tidak kaku. Ya, ketika kita hidup beragama, kita anggap semua ini kayaknya akidah, semua ini kayaknya bagian daripada ibadah mahdhah seperti sholat 5 waktu rakaatnya, seperti puasa. Padahal sesungguhnya kalau kita perhatikan hidup kita ini Pak, lebih banyak urusan muamalahnya daripada yang bagian ibadahnya. Sehari semalam aja kita sholat 5 waktu yang wajib 5 waktu ya. Itu sholat 5 waktu kalau ditotal beneran sholat paling lama 1 jam. Paling lama udah pakai qobliyah, udah pakai wirid itu. Sisanya kehidupan kita isinya muamalah. Kalau akidah emang di hati terus kalau akidah kan. Tapi sisa waktu kita ini banyakkan muamalah. Lah, kenapa begitu? Saya kok merenungkan begini hikmahnya. Ternyata keindahan agama Islam itu bisa dirasakan orang lain bukan karena orang lain melihat ibadah kita, tapi karena orang lain melihat muamalah dan akhlak kita, gitu loh. Saudara, satu saat saya dulu pernah Bapak Ibu ke Belanda tahun 2017 atau 18 saya lupa, hampir 5 tahun yang lalu. Itu saat saya ke sana habis khutbah Jumat, saya diminta menyaksikan ada orang masuk Islam. Orang ini dari kampungnya Rut Khulit. Mana tuh Rut Khulit? Iya, daerah mana yang dulu sama-sama dijajah Belanda sama kayak kita? Serengseng Sawah ya? Nah benar, Serengseng, lupa saya. Rut Khulit. Nah itu rambutnya gimbal gitu. Ditanya ini sama Kiai Hambali. Kiai Hambali itu orang Indonesia yang lama di Belanda, temannya Gus Dur, masih ada sekarang, umurnya 85. Ditanya, Mister, wes. Dia dijawab, wes. Saya ngeliatin orang wes aja nih. Saya dibisikin sama yang lama di sono. Itu lagi ditanya, Kiai, kenapa Anda masuk Islam? Apa kata dia jawabannya? Kata dia begini, saya tinggal ya di ujung Menteng, di komplek apa namanya? Taman Modern. Kata dia, tetangga saya itu banyak orang Islam,
kata orang Suriname. Baru ingat saya ya, Srengseng bagian Suriname ya benar. Suriname. Tetangga saya banyak orang Islam. Saya perhatiin perilakunya dalam muamalah, akhlaknya, bahasa kitanya akhlak nih, cuman bahasa dia. Kok bagus-bagus ya orang Islam kata. Penuh senyum, suka nolong orang, bukan cemberutan, bukan nakutin. Seneng saya, suka nolong. Saya pengen kayak dia. Saya tahu kalau itu agama Islam, maka saya cari tahu. Lah ini saya makanya masuk Islam. Saya dengar kaget Pak. Berarti orang ini masuk Islam bukan karena melihat orang Islam puasa, bukan. Bukan karena melihat orang Islam sholat, bukan. Sebab kalau puasa, sholat, katakanlah ya, orang Hindu, dia juga ada puasanya, ada nggak kira-kira? Itu yang biksu-biksu itu, orang Buddha, itu puasanya jago Pak. Ya, kalau berpuasa dia hebat, lebih dari kita mungkin. Saudara-saudara, ternyata mereka mau Kristen, mau Hindu, atau mau agama apapun yang masuk Islam itu rata-rata mereka masuk Islam ya walaupun hakikatnya hidayah dari Allah, tapi sababiahnya karena mereka terkagum melihat muamalahnya atau akhlaknya orang Islam dalam muamalah. Nah, ini yang sering kita lupa. Nah, makanya orang itu kalau sudah bicara muamalah jangan kaku, jangan kaku. Ya, kita harus lihat, ini harus diangen-angen nih, kalau kita begini orang Islam, kira-kira bagaimana? Ya, itu penting. Nah, jika orang di luar Islam saja akan senang pada kita karena muamalah kita, akhlak kita pada mereka, apalagi yang sama-sama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, karenanya ya, mari jadi seorang muslim itu kita harus tahu yang bab ini. Kalau bab akhlak, bab muamalah, jangan jadi orang Islam yang membuat orang lain, apakah dia Islam ataukah bukan Islam, jadi tidak suka pada kita. Saya pernah mendengar pada saat saya pengajian di Bekasi atau Cikarang lupa, di masjid tuh ada orang kalau sholat jangan tanya rajinnya, dia selalu sopnya di depan, nggak ketinggalan Pak. Sebelum adzan udah di masjid. Tapi jamaah lain merasa bingung dengan yang bersangkutan. Kenapa? Hidup di komplek yang sama, setahun nggak kenal namanya, coba. Kalau sholat paling depan, begitu pulang, sama dijak salaman nggak mau dia. Katanya bid'ah salaman. Salaman Nabi sholat katanya bid'ah. Ada yang begitu ya? Nah ya. Nah, ini orang ini berarti kaku. Wong salaman Nabi sholat itu muamalah, bukan masuk akidah, juga ibadah enggak. Yang ibadah itu sholatnya. Kalau habis salam itu bukan lagi ibadah, itu sudah muamalah. Tergantung kira-kira ganggu apa enggak. Memang kadang-kadang ada juga orang kita salaman sama orang itu nggak pas, orangnya lagi wiridan, diajak salaman, wah hilang berapa tadi ya, lupa. Kalau ngajak salaman tuh udah selesai. Nah ini, tapi nggak mau diajak salaman sama sekali, menurut saya naif juga. Orang ini nggak paham tentang tadi, mana konsep akidah, mana konsep ibadah, mana konsep apa tadi? Muamalah. Mau diajak salaman sama Islam gak mau, apalagi sama yang bukan Islam kalau model begini. Ada orang salaman pun kadang-kadang dengan penuh keengganan gitu, kayaknya gimana. Udah. Saudara, Nabi Muhammad SAW itu kalau salaman, beliau tatap wajah orang itu, senyum, dan beliau orang yang paling akhir melepas tangan. Terima kasih, saya sebenarnya ingin lama tapi saya tidak kuat, lelah sekali.
Ya, nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.